Cek. Selamat petang, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini, Rabu 1 Januari 2025, adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, sekaligus juga merupakan Hari Perdamaian Sedunia. Perayaan Ekaristi pada petang hari ini juga memohon berkat Allah untuk keluarga pada tahun 2025. Umat Allah yang terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi, kita akan mengikuti bersama-sama prosesi pemberkatan pintu suci tahun Jubileum 2025 Paroki Kristus Raja Surabaya. Pemberkatan akan dilakukan di pintu utama gereja. Setelah pemberkatan, perarakan masuk ke dalam gereja diawali oleh petugas liturgi, imam, dan dilanjutkan oleh umat. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh syukur dan khidmat untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari ini dengan selebran Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto CM dan Romo Emmanuel Prasetyono CM. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan sukacita dan penuh rasa syukur, kita menandai pembukaan tahun Jubileum 2025 dengan membuka pintu suci di paroki kita.
Pintu ini bukan sekedar pintu fisik, melainkan sebuah pintu menuju rahmat Allah yang tak terbatas. Pintu suci adalah simbol Yesus Kristus sebagai pintu menuju keselamatan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kutipan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 9. Pembukaan pintu ini adalah undangan bagi umat beriman untuk datang, masuk, dan mengalami kasih Allah yang tanpa batas. Tahun jubileum yang kita rayakan ini adalah waktu istimewa bagi kita untuk merenungkan kembali perjalanan iman kita, untuk memperbaharui hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta yang adalah rumah kita bersama, serta untuk memperbaharui komitmen kita untuk mengikuti Kristus. Dengan tema Jubileum 2025 adalah Peziarah Pengharapan. Dengan penuh iman, kita sungguh-sungguh menanggapi seruan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk menjadi peziarah yang membawa harapan dan belas kasih bagi dunia yang sedang mengalami krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, dan konflik yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau curahkan kepada kami. Pada hari yang istimewa ini, kami membuka pintu suci paroki Kristus Raja sebagai tanda dimulainya tahun jubileum 2025. Berkatilah perjalanan spiritual kami, bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui tahun jubileum ini, kami dapat menjadi saksi-saksi pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat kami, sehingga terbangunlah keadilan dan damai di bumi, di dunia ini. Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kaya akan rahmat dan kasih yang besar, yang menganugerahkan kepada gereja kesempatan penebusan dosa dan pengampunan ini, berkenanlah menanggapi harapan kami. Bukalah sepenuhnya bagi kami pintu rahmat-Mu, sehingga suatu hari pintu kediaman surgawi-Mu terbuka bagi kami. Maka berkatilah pintu ini. Agar semua orang yang melewati pintu ini, komitmen yang diperbaharui dan iman yang teguh dapat memperoleh keselamatan yang datang dari-Mu dan membawa kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Salam Bunda Kudus, Engkau melahirkan Sang Raja yang memerintah surga dan dunia sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Selamat sore saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat tahun baru. Ya, Natalnya sudah, sekarang tahun barunya ya. Baik, hari ini kita bersyukur bersama di awal tahun untuk mohon berkat Tuhan ya, supaya sepanjang tahun ini kita sungguh-sungguh hidup, berjalan, berziarah bersama gereja yang puncaknya bersatu dengan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan, kita juga ambil bagian bersama Gereja Universal bahwa tahun ini adalah tahun jubileum. Kita diajak untuk merenungkan rahmat Tuhan di tahun jubileum ini dengan lebih baik, maka ditandai dengan membuka pintu suci dengan simbol-simbol gereja peziarah, simbol luce yang digambarkan seorang anak siap untuk berziarah dengan perlengkapan yang dipakainya. Itu semua menandakan bagaimana menjadi umat beriman yang siap berziarah menuju puncak hidup bersama Kristus, tidak gentar menghadapi berbagai macam hambatan, halangan, dan rintangan. Semuanya ini kita jadikan pegangan di dalam mengisi tahun jubileum ini. Sekaligus juga tahun ini paroki kita memasuki usia 95 tahun. Sehingga kita juga menjadikan awal tahun ini sebagai awal kita bersyukur sebagai umat paroki Kristus Raja, dan kita akan mengisi dengan berbagai program yang bermakna bagi umat di paroki kita ini. Maka semua intensi ini kita persembahkan bersama di awal tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kita ingin berziarah bersama Santa Maria, Bunda Gereja, Bunda Allah, Bunda kita semua. Mari kita awali dengan lebih dahulu mohon rahmat, belas kasih, pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
bisa mohon kelancaran persiapan pernikahan Hendrik dan Hilda, dan mohon kebahagiaan hidup kekal untuk arwah Francisca Juwita Sari genap 5 tahun dipanggil Tuhan. Kita satukan pula intensi kita pribadi di dalam perayaan misa ini. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu Sang Sumber kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Bacaan dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore saudara sekalian. Ya, hari ini kita secara istimewa mengadakan misa awal tahun 2025 dengan memberkati pintu suci
yang menjadi tema tahun Jubileum 2025. Pasti semua sudah mendengar kata tahun Jubileum, pintu suci atau Holy Door, atau juga Luce yang seringkali di-share di mana-mana sebagai simbol petualang yang siap untuk berjalan dalam bimbingan rahmat Tuhan. Dan secara khusus paroki kita, Paroki Kristus Raja, hari ini ingin menghadirkan, menghayati ajakan gereja bahwa tahun Jubileum kita awali dengan misa di awal tahun ini, bertepatan dengan ulang tahun paroki yang ke-95. Saya yakin semua ingin peristiwa penting itu dihayati dengan lebih baik dan kita bersatu dengan gereja universal. Jubileum artinya tahun rahmat Tuhan, di mana berkat itu dicurahkan dengan lebih istimewa, dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan murah hati. Kemurahan hati Allah itu ingin supaya dilanjutkan oleh gereja, supaya setiap umat juga akhirnya menghayati tahun rahmat Tuhan itu telah kita terima dan kita lanjutkan di dalam hidup kita. Dulu tahun Jubileum itu diperingati setiap 49 tahun, 7 kali 7. Di situ tahun Jubileum diajak supaya seluruh umat beriman memberikan sebuah kemurahan hati, pembebasan dari semua beban hidup ketidakadilan, hidup penderitaan, hidup utang piutang. Semuanya itu setelah usia 49 tahun harus mulai dari titik nol lagi. Tidak ada orang yang membebani orang lain. Dan sumbernya itu adalah belas kasih Tuhan yang murah hati kepada semua orang. Bahkan seluruh ciptaan alam semesta pun itu dihayati oleh umat beriman sebagai anugerah belas kasih Tuhan yang harus benar-benar menyejahterakan kehidupan, membuat manusia itu bisa kembali mendapatkan kemurahan Tuhan. Maka saudara sekalian yang terkasih, dalam sejarah perjalanan umat beriman, setiap 49 tahun semua tanah diistirahatkan, tidak digarap. Ya, sehingga siapapun kalau ada tanaman di situ boleh memanen, walaupun tidak miliknya. Itu haknya alam, haknya bumi. Dia juga berhak untuk hidup tanpa terus digali oleh orang lain, dieksploitasi. Waktunya diberi kebebasan dia tumbuh secara utuh untuk dirinya, untuk memuji Tuhan. Demikian juga orang-orang yang jadi korban ketidakadilan, korban penindasan, korban utang piutang, saat itu semua harus dibebaskan, mulai dari titik nol lagi. Tidak ada lagi sesama manusia saling menindas, saling membebani, saling memberatkan, ya, seperti kata Bapak Kardinal yang kita dengarkan ketika diwawancarai, bagaimana orang itu mempunyai wewenang untuk memberantas korupsi tetapi membiarkan orang korupsi supaya bisa mengendalikan orang itu. Jadi jalan yang tidak benar dipakai untuk mengendalikan orang yang berbuat tidak benar. Harusnya kalau tahu itu korupsi ya harus segera diselesaikan, bukan dibiarkan supaya nanti bisa ditundukkan.
Dan cara-cara hidup seperti ini seringkali membelenggu kehidupan bersama. Maka saudara sekalian yang terkasih, tahun Yubelium merupakan tahun rahmat Tuhan, di mana kita diajak untuk menyadari pengampunan Tuhan, supaya kita jadikan peristiwa syukur, sehingga kita juga bisa membawa rahmat belas kasih Tuhan kepada sesama kita dan kepada lingkungan alam sekitar kita. Lalu kebiasaan baik ini dilanjutkan oleh gereja. Setiap 25 tahun mulai abad 14 diadakan tahun Yubelium. Paus mengajak supaya umat kembali menghidupi semangat belas kasih ini di dalam kehidupan umat beriman. Dan tahun ini kita memasuki tahun Yubelium dengan tema ziarah pengharapan. Jadi peziarah pengharapan, bertepatan dengan Hari Raya Santa Parawan Maria Bunda Allah, kita membuka tahun ini sebagai tahun Yubelium paroki kita, supaya kita bisa meneladan bagaimana Bunda Maria menghayati peziarahannya bersama Yesus yang mencapai puncaknya, yaitu kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya Maria juga bersama putranya Yesus Kristus mulia, diangkat ke surga. Perjalanan ziarah umat beriman ini harus kita jadikan sebuah model hidup kita. Kita harus bersama Bunda Maria berziarah untuk mengikuti Yesus. Yesus yang mempunyai hati untuk berbelas kasih, yang mempunyai hati untuk berbela rasa, yang mempunyai hati untuk membela orang yang menderita, orang yang jadi korban ketidakadilan. Semuanya itu dimiliki oleh Yesus, dan Maria berjalan bersama Yesus. Maria, Bunda Yesus, Bunda Allah, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua harus menjadi model iman kita sebagai peziarah. Saudara sekalian yang terkasih, lalu bagaimana menghayati hal ini? Supaya kita sungguh-sungguh bisa bersama menghidupi tahun rahmat Tuhan, tahun Yubelium ini. Paus memberikan bantuan, Paus memberikan pedoman, tema yang gambarnya lucu, namanya luce, artinya terang atau sinar gitu ya. Artinya luce itu ya, gambaran anak kecil, anak gadis yang pakai jas hujan, pakai mantel, pakai kalung rosario, memegang tongkat, lalu dia juga memakai sepatu boot yang penuh dengan lumpur. Itu tandanya bahwa gambaran gadis kecil ini gambaran gereja, gambaran Bunda Allah yang mau berjalan seperti anak kecil, menantang berbagai rintangan, hujan pakai jas hujan, berlumpur pakai sepatu boot, kalau jatuh dia bawa tongkat, dan dia tetap memakai rosario di kalung lehernya. Itu tandanya bahwa ini sebagai simbol peziarah. Matanya yang digambarkan secara tajam, ada salib Tuhan seperti kerang di dalamnya, itu bahwa tujuan berbagai macam perjalanan hidup manusia menuju ke salib Kristus. Di situ banyak jalan yang dilewati oleh umat beriman yang akhirnya mata kita terarah pada salib Kristus. Gambaran gereja peziarah, umat peziarah, paroki kita yang harus juga berziarah menuju salib Kristus, karena disitulah ada keselamatan, ada keadilan, ada belas kasih Tuhan. Maka di situ digambarkan, dan kita ingin pintu gereja kita ini kita jadikan simbol pintu suci yang setiap hari biasanya setelah misa dikunci, ditutup. Kalau umat mau berdoa di sini harus lewat pintu samping sini, lalu ke Gua Maria, hanya dibuka saat misa. Tetapi sepanjang tahun ini kita akan membuka pintu tengah itu terus terbuka.
hanya pintu kacanya yang kita tutup, tapi tidak akan dikunci. Sebagai simbol supaya umat menjadikan ini jalan menuju kesucian, menuju dekat dengan Tuhan, menuju berjumpa dengan Kristus di dalam gereja ini, melalui jalan suci, melalui pintu suci, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita renungkan betapa paroki kita selama 95 tahun ini sudah banyak umat yang menerima belas kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Berapa umat yang telah dibaptis di gereja ini menerima Yesus? Berapa banyak, berapa kali, ribuan, bukan mungkin jutaan umat yang menerima komuni suci di tempat ini, menerima tubuh Kristus. Berapa banyak umat yang perkawinannya dilaksanakan di sini, menerima berkat Kristus. Berapa banyak umat yang dilepaskan dosanya melalui sakramen pengampunan di gereja ini. Mungkin sudah jutaan kali. Bahwa rumah ini rumah suci, rumah di mana kita berjumpa dengan Tuhan yang berbelas kasih, yang memberikan hatinya, hidupnya kepada kita semua. Dan saya hitung berapa romo yang telah melayani di gereja ini. Saya romo yang ke-68, romo pras berarti 69, romo gun berarti yang ke-70. Itu yang resmi pernah melayani umat di sini. Belum romo-romo tamu yang lainnya. Berapa umat yang telah rela melayani sesamanya melalui gereja ini, terinspirasi dari ajaran Tuhan Yesus melalui paroki dan gereja kita ini. Mungkin dari leluhur kita, dari orang tua kita telah melayani. Dan telah banyak yang kembali ke rumah Bapa, berziarah sepanjang perjalanan hidup iman mereka, lalu mereka juga ingin bersatu bersama Yesus yang dia imani di dalam peziarahan hidupnya dalam kerajaan surga. Kita pun tidak ingin tertinggal. Kita pun tahun ini ingin menghidupi peziarahan itu bersama dengan Bunda Maria, Bunda Allah. Saudara sekalian yang terkasih, Paus Fransiskus menekankan hal ini, bahwa tahun jubileum, tahun kita diajak untuk mensyukuri rahmat Tuhan, supaya hati kita dikuasai oleh belas kasih Tuhan dan menghadirkan rahmat belas kasih Tuhan. Dan secara khusus Paus Fransiskus mengajak kita supaya kita lebih peka, lebih mempunyai hati yang dirasakan oleh sesama yang menderita, ketidakadilan, kerusakan lingkungan dan alam. Kita diminta oleh Paus Fransiskus supaya kita peka terhadap hal-hal itu. Bagaimana iman kita sungguh-sungguh mampu menghadirkan bela rasa kepada sesama. Mungkin sikap-sikap kita yang membuat orang lain menderita, mungkin juga hidup kita yang mungkin membebani hidup sesama kita. Mari kita berusaha untuk memberikan rahmat belas kasih kepada mereka. Gereja kita harus memperkokoh, mempertajam semangat belas kasih ini di dalam kehidupan di tengah-tengah umat beriman dan masyarakat. Mungkin kita juga perlu menyuarakan supaya manusia itu kembali ke titik nol. Tidak ada lagi orang yang saling menindas satu sama lain. Supaya kita yang di lembaga-lembaga apapun, pemerintahan, pendidikan, atau lembaga perusahaan atau wirausaha apapun, mari kita jadikan hal profesi kita dimanapun, jangan menjadi sarana kita menindas, melemahkan orang lain, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Kita berusaha untuk menyuarakan bagaimana martabat manusia itu supaya
diperjuangkan, dimuliakan. Dan Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk peduli terhadap lingkungan hidup, bahwa bumi dan segala isinya harusnya untuk kemakmuran, kesejahteraan semua orang, bukan hanya untuk orang-orang yang punya uang, punya modal, punya kuasa, tetapi untuk keadilan semua orang, harus untuk pemerataan semua orang. Dan keprihatinan Paus Fransiskus, keprihatinan gereja harusnya menjadi keprihatinan kita. Kita juga melihat bahwa orang yang hidup di bumi yang sama banyak yang masih menderita, banyak yang masih hidup susah. Bagaimana kita bisa menghayati bahwa bumi ini milik Tuhan, bukan milik manusia? Harus untuk kesejahteraan. Kita suarakan hal itu, supaya pemerintah kita sungguh-sungguh ya menjadikan kekayaan alam untuk kesejahteraan, tidak ada lagi kelaparan. Saudara sekalian yang terkasih, semua pesan yang ingin kita hayati ini, mari kita jadikan sebagai sebuah gaya hidup kita semua. Saya bersama para romo bertobat untuk membuat tempat sampah botol-botol itu ya, supaya umat itu tidak membuang botol di tempat yang sama. Itu sebenarnya pintu suci itu, tempat sampah yang benar itu ya. Ya, nanti di situ ada, di sana ada, di kantin ada, supaya Bapak Ibu itu tidak mencemari lingkungan dengan plastik, dengan botol-botol itu ya. Ya, kita ini kalau masih banyak menggunakan plastik, sama saja kita juga membuat dosa ekologi. Kurangi. Kita tidak anti, kurangi. Jangan sedikit-sedikit plastik. Itu dosa ekologi. Dan kita ingin tahun jubileum ini ya, tidak hanya menghargai sesama manusia, tetapi juga lingkungan kita. Maka marilah kita membangun niat, kita jadikan pintu suci gereja kita ini sebagai pintu untuk menyadari rahmat Tuhan, memperbaharui semangat kita, sehingga kita sungguh-sungguh menghayati hidup baru seperti para gembala yang setelah bertemu dengan Yesus, dia menghayati hidup baru, berani mewartakan kemuliaan Tuhan di mana-mana, membawa semangat, ya, rahmat, keadilan, kesejahteraan, belas kasih Tuhan, persaudaraan dihadirkan di mana-mana. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, memperbarui iman kepercayaan kita dengan berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih, seperti Bunda Maria dan Bapa Yusuf. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami, agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Allah semesta sebagai pemaaf kami dipersembahkan kepada-Nya. Dosa dosa manusia bagi kami jalan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah semesta sebagai pemaaf kami dipersembahkan kepada dosa manusia bagi kami jalan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya pada masa Natal ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan,
usahakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan para uskup serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita panjatkan doa tahun Jubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi yang baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kristus Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan,
sebagai ibu yang melahirkan putramu dan yang menjadi bunda gereja, maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami ke hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, dengan dibukanya pintu suci, silakan rajin-rajin untuk menjumpai Yesus melalui pintu suci. Konon katanya supaya kita dapat indulgensi ya, dapat pengampunan dari Tuhan. Mari sekarang kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-kamu. Semoga Allah asal dan pangkal segala berkat menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya dan melindungi saudara agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara dalam damai-Nya dan mendengarkan doa-doa saudara dan mengantar saudara menuju sukacita hidup abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Dengan demikian Eucharistia sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.